Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja, kita mulai materinya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, serta diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke materi hari ini, struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi merupakan susunan dalam menulis cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Untuk orientasi berada di paragraf awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak. Komplikasi yang berada di paragraf tengah yang berisi munculnya masalah hingga memuncak. Resolusi yang berada di paragraf akhir berisi penyelesaian masalah dari konflik. Untuk lebih jelas mengetahui cerita fantasi dan strukturnya, simaklah cerita berikut. Petualangan 5 sahabat. Ada 5 sahabat bernama Angela, Eliza, Aska, Arkana, dan Baskara. 5 sahabat terbentuk karena kegemaran berpetualangan. Angela yang jago memasak, Eliza yang paham membaca kompas, Aska yang jago mendirikan tenda, Arkana yang bisa membaca keadaan dan situasi, juga Baskara yang bisa diandalkan untuk dokumentasi. Mereka akan berpetualang ke Pulau Odo yang berada di ujung timur perbatasan dengan menggunakan perahu nelayan. Pada paragraf pertama ini termasuk ke dalam orientasi karena di dalam cerita tersebut berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak. Sesampainya di Pulau Odo, mereka melihat keindahan seperti surga di bumi. Jalan yang curam membuat mereka kelelahan. Istirahat dulu ya, kita dirikan tenda di sini. Hari sudah mulai gelap, kata Arkana. Aska langsung bergegas mengambil tenda di dalam tas. Sambil menunggu tenda terpasang, Angela memasak untuk makan malam. 2 tenda terpasang, 1 tenda untuk Angela dan Eliza, 1 tenda lagi untuk Aska, Arkana, dan juga Baskara. Malam dilewati dengan lelap. Tanpa terasa, Eliza hilang, tidak ada di dalam tenda. Angela panik dan membangunkan ketiga sahabatnya di tenda sebelah. Eliza tidak ada di dalam tenda, kata Angela kepada 3 sahabatnya. Mereka bergegas mencari Eliza. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan rumah gubuk tua yang dihuni oleh seorang kakek. Kek, apakah melihat teman kami? Tubuhnya tidak terlalu tinggi, rambutnya sebahu, Kek, kata Baskara panik. Apakah kalian datang ke sini dengan jumlah ganjil? Kata kakek tersebut sambil menyeruput teh hangat. Iya, Kek, sahut Arkana. Teman kalian dibawa oleh raksasa hijau ke kuil di belakang bukit sana. Di pulau ini dilarang untuk datang dengan jumlah ganjil. Saya sarankan untuk berhati-hati jika ingin ke kuil tersebut. Lemparlah ranting jika kalian dikejar oleh raksasa hijau tersebut, kata kakek sambil masuk ke dalam rumahnya. Kita baca kompasnya sama-sama. Kita pasti bisa sampai ke kuil itu dan menemukan Eliza. Kita datang berlima, kita juga harus pulang berlima, kata Baskara
meyakinkan ketiga sahabatnya. Sesampai mereka di kuil, mereka seperti melihat dunia lain. Ada manusia bertubuh rusa, raksasa hijau, dan lainnya. "Itu Eliza," kata Baskara sambil menunjuk Eliza yang tertidur. "Kita harus bawa Eliza keluar dari kuil ini. Kita cari perahu nelayan, lalu kita pulang," kata Angela. Eliza berhasil dibopong oleh Arkana dan Baskara. Saat jalan menuju pintu keluar, raksasa hijau melihat mereka. Raksasa hijau mengejar mereka dari kejauhan. Mereka berlari dengan sekuat tenaga sambil membopong Eliza yang masih belum sadarkan diri. Ketiga paragraf ini termasuk ke dalam cerita komplikasi yang berada di paragraf tengah, yaitu munculnya masalah hingga memuncak. Aska teringat pada kakek. Jika dikejar oleh raksasa hijau, lemparkanlah ranting ke arahnya. Aska mematahkan sebuah ranting dan melemparinya ke raksasa hijau tersebut. Raksasa hijau itu hilang dan Eliza pun sadarkan diri. Angela memeluk erat Eliza. "Besok kita kalau mau pergi harus dengan jumlah genap ya, kemanapun itu," ucap Aska trauma. Petualangan mereka berakhir pelajaran berharga. Pada paragraf tersebut merupakan resolusi yang berada di paragraf akhir, berisi penyelesaian masalah dari sebuah konflik. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Contohnya aku, mereka, dia, Erza, atau Doni. Sebagai contoh, kata ganti orang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, orang pertama, kedua, orang kedua, yang ketiga, orang ketiga. Kata orang pertama dibagi menjadi 2 lagi, yaitu tunggal dan jamak. Kalau tunggal, saya, aku, daku. Kemudian yang jamak lebih dari 1 ya, kita atau kami. Kemudian untuk kata ganti orang kedua. Untuk yang tunggal, kamu, Anda, atau kau. Yang jamak, kalian atau kamu sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga. Tunggalnya ia, dia, beliau. Kemudian jamaknya mereka. Yang kedua, kata pencera panca indera berfungsi untuk mendeskripsikan latar, bisa tempat, waktu, dan suasana. Contoh deskripsi latar suasana. Setetes air mata jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar. Kamar nan megah terasa sunyi dan penuh kesedihan. Yang ketiga, kata bermakna kias dan makna khusus. Makna kias adalah makna yang sudah mengalami perubahan makna karena susunan gramatik atau perasaan penutur. Makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau lebih spesifik. Contohnya, alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Yang keempat, kata sambung urutan waktu. Kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu pada jalannya cerita. Contohnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, dan lain-lain. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Kelima,
Ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, di tengah kebahagiaan datanglah musibah itu. Yang keenam, dialog. Percakapan antar tokoh yang ada dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Biasanya, kalimat dialog berbentuk kalimat langsung. Salah satu ciri kalimat langsung yang dapat kita langsung pastikan yaitu adanya tanda kutip dua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.